Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riz Arkarega. Nah, di video rumah subsidi kali ini, sekarang kita nggak review rumah subsidi dulu nih, melainkan kita mau tanya jawab seputar rumah subsidi. Nah, kenapa sih saya mau ngadain video khusus atau episode khusus Q&A, question and answer, atau tanya jawab seputar rumah subsidi? Karena dari video rumah subsidi dari episode yang pertama sampai dengan ke-6 yang kemarin, banyak banget nih dari teman-teman semua yang nanya ke saya atau nanya ke kami seputar rumah subsidi. Terus ada banyak juga yang komentar, ngasih saran, ngasih masukan, request juga banyak banget. Nah, dan yang paling pentingnya lagi, ada beberapa dari teman-teman tuh sebenarnya pertanyaannya sama nih antara satu dengan yang lain, tapi karena teman-teman mungkin nggak baca komentar semua kan, nah jadinya kelewat terus menanyakan lagi hal yang sama. Nah, dasarnya itu akhirnya saya punya inisiatif nih, mau bikinlah episode pertama untuk Q&A seputar rumah subsidi. Nah, buat teman-teman yang misalnya ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyain atau apapun itu seputar rumah subsidi, ketik aja di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalnya memang saya ada kesempatan dan waktu, pasti saya jawab pertanyaannya, apapun itu mengenai rumah subsidi. Oke, kalian tinggal tanyain aja, ketik di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa kirim DM ke Instagram @rendinaya. Kalian kirim aja DM ke situ, nanti kami jawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya pertanyaan teman-teman ada banyak dan kira-kira cukup buat kita bikin episode yang baru, nanti akan saya bikinin lagi nih khusus episode Q&A yang kedua seputar rumah subsidi. Oke, dan jangan lupa nih buat teman-teman untuk support terus channel Riz Arkarega dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau misalnya kami ada update video terbaru mengenai rumah subsidi. Sebelum kita lanjut untuk membahas Q&A dari teman-teman semua yang sudah saya rangkum berdasarkan video per video dari rumah subsidi episode yang pertama, yang kedua, ketiga sampai dengan ke-6, nanti akan saya bahas satu persatu. Enggak semua komentar saya rekap, cuma sebagian besar komentar, saran dan lain-lain sudah saya rekap. Nah, saya akan sharing ke teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut, minum kopi dulu. Kopi bukan iklan ya. Nah, di sebelah kopi, teman-teman udah lihat nih, ada sesuatu di sini. Nah, ini adalah apa dia? Coba saya lihat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, ini adalah homie cake. Homie cake ini adalah kue brownies nih yang punya topping aneka macam, mulai dari coklat, keju, terus ada beng-beng, ada Cadbury, ada silver queen, ada kacang almond dan lain-lain. Oh ya, homie cake ini adalah kue bikinan home industry nih, dan yang pasti ini dibikin fresh from the oven. Jadi home industrinya itu nggak ada ceritanya nyetok-nyetok kue nih. Ketika teman-teman pesen, teman-teman akan baru dibuatkan kuenya sesuai dengan pesanan teman-teman. Dan homie cake ini tanpa bahan pengawet nih, pokoknya dia pakai bahan-bahan premium yang bikin kuenya jadi enak banget. Dan satu lagi, dia tahan juga nih selama 7 hari di suhu ruangan. Dan yang pasti harganya murah dan terjangkau. Nah, untuk dapetin homie cake ini, teman-teman bisa beli di aplikasi Shopee nih. Nah, cara belinya bagaimana nanti saya tunjukin. Yang pertama-tama, sekarang kita buka dulu kuenya nih. Seperti apa sih tampilannya? Dan ini kuenya toppingnya topping apa nih? Oke. Jadi sini ada logo homie cake-nya. Dari kemasannya sih oke banget ya. Ini kue, kelihatannya kue mahal, kue premium, tapi jangan salah, harganya nggak semahal yang teman-teman kira. Oke, langsung kita buka. Ini ada bisanya di sini. Ada logo homie cake-nya. Kita buka. Jadi ini memang awal belum dibuka ya, belum dimakan sama sekali. Jadi nanti kita share ke teman-teman first impression-nya seperti apa sih rasanya dan lain-lain. Ini dia isi dalamnya. Kelihatan nggak? Jadi ini brownies yang
toppingnya coklat Cadbury, terus silver, ditambah lagi Silver Queen sama kacang almond. Kayak gimana rasanya nih? Oke, langsung aja kita potong. Kalau mau nanti bisa langsung aja pesen di aplikasi Shopee di Homey Cake. Nah, nanti saya kasih tahu cara pesennya seperti apa. Sekarang kita makan dulu karena udah ada kopi, harus ada makannya. Oke. Jadi ini brownies kelihatannya udah enak banget. Ini ada kacang almond di sini. Ada kacang almond, terus di sini ada coklat juga. Saya mau makan yang coklat. Wah, ini empuk banget. Yang coklat sama yang kacang almond. Ya. Empuk banget nih. Ya, kita pindahin dulu ke piring biar enak motongnya. Oke, cobain yang coklat. Jadi dia lembut banget sih ini. Terus ini yang almond. Langsung pakai tangan aja. Cobain yang pertama yang coklat. Ini toppingnya pakai coklat Cadbury sama Silver Queen. Ngacang. Nayang gitu. Jadi dia browniesnya tuh lembut banget. Emang lembut sih beneran, nggak bohong. Terus coklatnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi penuh, udah dipakai topping coklat, ditambahin coklatnya lagi, bongkahan-bongkahannya gitu, dan jadi bikin tambah enak. Noklat. Oke, sekarang saya kasih tahu teman-teman gimana cara pesennya. Yang pertama, teman-teman ambil HP. Ya iyalah, ambil HP, tapi kan lewat laptop juga bisa. Ngambil HP, ya teman-teman buka aplikasi Shopee yang teman-teman punya di HP. Udah gitu, teman-teman ketik di tombol pencarian atau di tombol search yang ada di atasnya. Ketik nama tokonya, Homey Cake. Nama kuenya juga bisa sih, cuma biar langsung ketemu, ketik aja langsung Homey Cake. Oke, kalau udah diketik Homey Cake, tunggu, nah langsung muncul tuh Homey Cake yang logonya warna coklat, tulisannya Homey Cake. Langsung ketik tokonya atau klik tokonya. Udah gitu, teman-teman masuk ke produk. Nah, di sini ada banyak banget nih jenis-jenis varian dari produk browniesnya. Ada brownies fudgy, chewy brownies homemade, terus ada chewy brownies Cadbury Silver Queen. Nah, yang ini, di mix sama kacang almond. Terus ada brownies fudgy, apalagi lah ini chewy coklat, ada beng beng yang big size. Terus ada yang cake tape keju lembut. Terus ada bolu tape cake dan lain-lain. Terus pengirimannya itu dia maksimal H+1. Jadi misalnya teman-teman order hari ini jam 7 malam nih. Nah, gitu kan, jam 7 malam. Nah, hari ini juga entah malamnya atau paginya dibikin. Nah, besok pagi atau siangnya langsung dikirim ke alamat teman-teman gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke konten kita, yaitu Q&A seputar rumah subsidi. Oh ya, saya mau mastiin satu hal ya. Di sini saya bikin Q&A hanya membahas pertanyaan-pertanyaan atau saran atau komentar dan lain-lain yang teman-teman semuanya cantumin di kolom komentar di video rumah subsidi yang sebelum-sebelumnya, dari video episode pertama sampai dengan ke-6. Nah, saya bukan ahli mengenai rumah, saya juga bukan ahli mengenai rumah subsidi, saya juga bukan expert dan lain-lain apa itulah gitu. Jadi yang saya share di sini adalah pure pengalaman pribadi saya dan istri. Jadi mungkin aja nih ada perbedaan pendapat antara saya atau teman-teman yang lain. Nah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat, ya masing-masing aja gitu. Yang pasti yang saya share di sini adalah pengalaman saya pribadi dengan istri saya atau keluarga saya mengenai rumah subsidi atau rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat di luar sana, teman-teman misalnya nggak kayak gitu kok, atau begini kok, atau begitu kok, ya monggo, masing-masing pengalamannya kan, setiap orang nggak selalu sama kan, kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita bahas Q&A yang pertama. Yang pertama ada Q&A atau komentar dan lain-lain dari video rumah subsidi episode yang pertama, yaitu Puri Area 1. Ini pertanyaannya, yang pertama ada dari Pinky Anisalica.
Pinky Ani Salika. Mas, nanya dong, rumah subsidi itu bisa nggak sih belakangnya kita naikin ke atas untuk dibikin kamar, garis miring, ruangan gitu? Kan ada tanah kosongnya tuh. Bisa banget. Jadi, menurut informasi yang kami dapat dari developer rumah subsidi yang rumah kami sendiri, jadi bagian belakang tuh boleh dibangun. Misalnya kan di bagian belakang tuh ada space tanah kosong tuh biasanya buat dapur. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bangun itu ke atas, di dak atau dicor ke atas, ditambahin, itu boleh dibangun. Cuma, kalau misalnya di rumah subsidi kami itu, saya nggak tahu ya di developer yang lain, di sini tuh setengah bagian ke depannya itu belum boleh dibangun setelah 5 tahun. Informasinya sih, katanya kalau sebelum 5 tahun itu kan belum take off, antara developer dengan Pemda tuh belum take over nih rumah subsidinya, jadi belum boleh dibangun dulu. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman setengah bagian rumah ke depannya udah ditingkat dan lain-lain, nanti kalau misalnya ada orang pemerintah survei rumahnya ditingkat atau bagus dan lain-lain, nah berarti salah sasaran dong, kan gitu. Nanti bisa jadi subsidinya dicabut. Tapi kalau setengah bagian ke belakang itu masih boleh dibangun kalau teman-teman mau bikin kamar di atas atau ruangan tambahan di atas. Jadi setengah bagian ke belakang boleh dibangun, setengah bagian ke depan. Kalau di developer kami, rumah subsidi yang kami tempatin, setelah 5 tahun setelah 5 tahun baru boleh dibangun. Seperti itu ya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Oke, cukup menjawab ya Mas atau Mbak nih, Pinky Ani Salika, itulah ya. Terus yang kedua, dari Wiwin Imut, kredit rumah riba nggak sih? By the way Mbak, pertanyaannya agak berat sih. Saya juga udah jawab ya di kolom komentar sebelumnya. Jadi pertanyaannya agak berat dan bukan kapasitas saya atau kami buat menjawab pertanyaan ini sih gitu. Jadi saya nggak mau menjawab pertanyaan ini riba atau enggak dan lain-lain. Tapi kalau saya boleh sharing sama Mbak Wiwin nih, sama Mbak Wiwin. Oke, jadi Mbak Wiwin, saya nggak mau jawab pertanyaannya riba atau enggak, tapi yang pasti kalau saya boleh sharing, dulu waktu awal saya sama Inayah cari rumah subsidi khususnya, kami udah cari tahu dulu nih di YouTube juga sama. Jadi kami cari tahu dari nggak kebetulan sih, karena kami Muslim. Terus kami cari tahu dulu nih dari ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang memang menurut kami kompeten nih. Ada banyak tuh, tinggal search aja deh di YouTube, hukum kredit rumah subsidi misalnya. Terus apakah rumah subsidi riba atau enggak, nanti akan banyak banget tuh ceramah dari ustadz-ustadz. Nah, tinggal Mbak Wiwin tonton aja ceramahnya, terus Mbak Wiwin cerna deh. Karena kalau dari pengalaman kami, jadi ada banyak banget nih faktor, sama ada banyak banget nih hal-hal penentu yang bisa menentukan kredit rumah subsidinya tuh, atau enggak kredit rumahnya lah secara umum kredit rumahnya itu bisa dikatakan riba atau enggak gitu. Bisa jadi kredit rumah yang A itu riba, kredit rumah yang B nggak riba. Nah, kok bisa sama-sama kredit, yang ini riba, ini nggak riba? Nah, itu tuh ada banyak faktor yang saya nggak bisa jelasin di sini karena ya bukan kapasitas saya lah untuk menjelaskan itu. Jadi yang pasti ya kami sekarang kredit rumah. Nah, gitu. Ya Mbak Win bisa simpulkan lah, tapi untuk tahu lebih rincinya seperti apa, tonton ceramah-ceramah dari orang-orang yang berkompeten ya Mbak, atau informasi-informasi dari orang-orang yang memang berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, sekian Mbak Win. Lanjut. Yang ketiga, dari Mas Ardianto Yugi Ang. Udah banyak yang huni belum Bang? Kemarin sempat juga review rumah subsidi di daerah Tangerang, tapi penghuninya masih sedikit. Jadi ini pertanyaan yang ada di video rumah Puri Araya ya. Jadi di perumahan Puri Araya itu, kebetulan saya juga rumahnya di perumahan Puri Araya 1 tahap 2 yang ada di desa Cicadas. Tahap 1-nya itu udah rame banget, tahap 2-nya juga udah rame banget. Jadi di tahap 2 itu kalau teman-teman tonton lagi videonya, yang masih progres pembangunan itu ada blok G, H, sama I setengahnya lagi, sisanya udah full. Ya mungkin udah 80%an lah ada yang ngisi, jadi udah rame gitu. Itu ya. Lanjut biar lebih cepat. Selanjutnya dari Mas Rianto Agustian. Masih sejuk apa gimana ya cuacanya? Kalau siang hari tengah bolong agak panas karena perumahan baru kan, dia kan masih terbuka areanya nih, pohon-pohon udah ditanam cuma kan masih kecil-kecil. Kalau siang bolong ya panas lumayan lah.
Kalau pagi terus jam 3 ke atas sampai malam adem, dingin. Apalagi saya berangkat kerja tuh subuh-subuh. Saya kalau berangkat kerja subuh tuh ya embun, masih banyak embun gitu. Ya masih kayak di puncak gitulah. Terus kalau sore masih banyak suara burung, ya enak gitulah. Tapi anginnya dingin kok, nggak panas. Anginnya dingin. Adem. Suara mie masuk nggak sini? Enggak. Sambil makan ya, sambil makan homie cake-nya. Jangan lupa buat di order tuh di aplikasi Shopee. Kita lanjut dari Mas Alan Maulana. Bang, minta nomor teleponnya dong. Oke, buat temen-temen ya yang jadi banyak banget nih yang minta nomor telepon saya di kolom komentar di YouTube. Bukannya saya nggak mau ngasih, cuma kalau teman-teman minta nomor telepon saya di YouTube dan saya taruh nomor telepon saya di situ, kan banyak yang lihat. Nanti kalau misalnya ada orang iseng atau apapun itu, ya saya pusing nanti kalau banyak chat atau apa yang masuk. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, bang minta nomor teleponnya dong, saya pasti selalu jawab. Kalau ada pertanyaan, ketik aja di kolom komentar ya, atau kirim DM ke Instagram kami @rendinaya. Kalaupun nanti memang teman-teman perlu banget nomor teleponnya, ya via DM Instagram. Jadi banyak banget yang bilang, bang minta nomor teleponnya dong. Tadi ya udah saya jelasin, kalau misalnya ada pertanyaan, ketik aja di kolom komentar di bawah atau kirim DM ke Instagram. Kalau memang nanti teman-teman bener-bener butuh banget, nah nanti saya kasih nomor saya di DM Instagram. Jadi kan antara kita berdua aja tuh yang tahu. Buat teman-teman semua ya, nggak cuma buat 1-2 orang. Tapi kalau bisa sih di kolom komentar aja, biar nanti jawaban saya pun bisa dibaca sama teman-teman yang lain. Seperti itu. Oke, next. Dari Pilami Hamizan. Rumah subsidi tapi pada punya mobil. Apa nggak disurvei dari pemerintah? Tepat sasaran nggaknya? Kalau menurut saya sih belum tentu mobil yang ada di perumahan subsidi itu punya orangnya, satu. Yang kedua, bisa jadi punya keluarganya atau punya orang tuanya atau punya siapapun itu. Dan yang ketiga, hari gini sih kayaknya orang punya mobil nggak harus kaya sih. Mungkin aja mobilnya memang masih kredit dan lain-lain dan dipakai usaha buat nge-grab mungkin, atau buat gokar, atau buat angkut barang dan lain-lain, kan bisa aja. Dan yang pasti kalau menurut saya pribadi sih hari gini orang yang punya mobil belum tentu kaya sih gitu sih. Dan bisa jadi juga dia beli mobil setelah punya rumah, kan bisa. Misalnya masnya misalnya datang ke perumahan subsidi terus ada banyak punya mobil misalnya gitu. Ya bisa jadi kan kalau misalnya dia udah punya rumah, dia ada rezeki lebih, kan bisa jadi beli mobil gitu. Dia Mas ya. Positive thinking aja lah. Atau sebelumnya udah lunas. Ya pokoknya ada banyak hal yang pasti ya positive thinking aja gitu. Walaupun misalnya ada yang misalnya salah sasaran gitu 1, 2 atau 3, 4 atau 5, 6 ya. Kalau saya pribadi itu bukan urusan saya lah kayak gitu. Oke, next. Dari Lil Flovia. Review Perumnas Dramaga dong. Yup, Perumnas Dramaga udah masuk list kami ya. Nanti dalam waktu dekat kalau misalnya nggak ada halangan terus saya ada waktu dan kesempatan, saya mau review Perumnas Dramaga. Oke, next. Dari Bunda Aminah. Masih sepi ya perumahannya? Tadi udah dijawab ya Bunda. Jadi perumahannya tuh udah rame lah, 80% rame. Kalau tahap satunya sih udah full banget. Tonton deh videonya, kelihatan di situ ramenya kayak gimana. Oke. Selanjutnya dari Yoga Cahya Nugraha. Info rumah subsidi di Bogor Selatan dong bang. Oke, nanti kami cari tahu dulu. Atau lebih baik kalau misalnya Mas Yoga punya rekomendasi gitu rumah subsidinya apa, nanti bisa kami lebih cepat datangin ke sana. Tapi kalau misalnya Mas Yoga sendiri belum tahu rumah subsidi apa yang ada di Bogor Selatan, ya nanti kami cari tahu dulu. Kalau misalnya kami udah dapat informasinya, kami akan survei ke sana. Next, dari Evi Zubaida. Mau alamatnya dong Mas. Ini alamat rumah subsidi Puri Area kan? Bukan alamat rumah saya. Maksud lo? Ya, alamat rumah subsidi Puri Area itu ada di Desa Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jadi kalau teman-teman dari Bogor tinggal ke arah kampus Dramaga, nanti dari kampus Dramaga tinggal lurus lebih kurang 10 menitan. Nah, nanti ada namanya Desa Cikampak. Nah, dari Desa Cikampak masuk deh. Nah, nanti tinggal lurus terus. Kalau misalnya nggak ini, tanya aja sama orang perumahan Puri Area di mana, rata-rata tahu sih. Kalaupun susah banget kayak gitu ya Google Maps aja lah langsung. Puri Area pasti nggak akan tersesat deh, karena rumahnya tuh perumahannya di pinggir jalan besar. Oke, next. Dari Aulia Evelona. Puri Area tahap 2 siap huni nggak Mas? Terakhir informasi yang kami dapetin dari marketingnya sih, ada yang siap huni, ada yang inden gitu. Ya,
itulah, ada yang siap kuliah, ada yang inden. Jadi ya teman-teman tinggal datang aja ke sini. Tanya sama marketingnya, nomor marketingnya ada di videonya tuh. Oke. Selanjutnya dari Agustinus Manulang tuh. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk support terus channel Riz Arkarega dengan klik tombol subscribe dan nyalain deh tuh tombol lonceng notifikasinya, gratis, supaya teman-teman gak ketinggalan kalau misalnya kami ada update video terbaru tentang rumah subsidi. Oke, mungkin segitu aja. Oh, yang terakhir, jangan lupa beli homemade cake. Kuenya enak banget, bener, kue enak banget. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.